Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum itu ibu mau absen dulu nih. Ibu mau tanya, ada yang nggak masuk nggak hari ini? Oke, pintar masuk semua. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk dibuka dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, habis ini ibu mau langsung share LKPD ke grup WhatsApp ya. Tolong dicermati baik-baik. Sudah masuk anak-anak? Oke. Ibu mau tanya lagi nih. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Oke, pintar. Sebelumnya itu ibu mau nanya lagi nih. Kalian tahu nggak kalau lemon bisa menghasilkan listrik? Oke, kalau gitu lihat video yang akan ditayangkan setelah ini ya. Cermati baik-baik. Dari video tersebut, kira-kira kalian tahu nggak kenapa jeruk bisa menghasilkan arus listrik? Kalau kalian mau tahu, kita akan pelajari sel volta terlebih dahulu. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu sel volta? Oke, dijelasin ya. Sel volta ini adalah sel elektrokimia, di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Begitu pula dengan yang terjadi pada lemon tadi di video. Ketika perangkat kabel itu terhubung sempurna dengan buah lemon, maka akan terjadi reaksi redoks spontan, sehingga akan menghasilkan arus listrik. Dengan itu, lampu dapat menyala. Sekarang ibu mau tanya sekali lagi, kenapa bisa lemon bisa menghasilkan arus listrik? Saya, Bu. Iya, boleh. Karena terjadi reaksi redoks. Iya, benar. Oke, selanjutnya kalian pasti tentunya ingat dong dengan konsep reduksi oksidasi pada pertemuan sebelumnya. Ingat nggak? Ingat, Bu. Ada yang bisa jelasin? Saya, Bu. Ya. Kalau reduksi itu penurunan blok, kalau oksidasi itu yang kenaikannya. Oke, benar Sela. Oke, di sel volta ini kita juga akan menyinggung tentang konsep reduksi oksidasi pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sel volta ini terdapat yang namanya anoda dan terdapat yang namanya katoda. Kalau yang anoda itu dia adalah yang mengalami reaksi oksidasi atau yang bisa disebut juga dengan reduktor atau zat yang mengalami kenaikan biloks. Kalau untuk katoda adalah sebaliknya, zat yang mengalami reaksi reduksi atau yang bisa disebut juga oksidator atau juga zat yang mengalami penurunan biloks. Jadi kalau oksidasi itu dari tidak ada muatan menjadi ada muatan, kalau yang reduksi itu dari yang ada muatan menjadi tidak ada muatan.
kita di proyektor, dari kalau oksidasi dari A menjadi A2 plus 2 elektron, kalau reduksi A2 plus 2 elektron menjadi A. Untuk kalian lebih mudah mengingat, Ibu ada singkatan nih. Untuk itu singkatannya KRAO, KRAO, untuk katoda reduksi, anoda oksidasi. Bisa diulang anak-anak singkatannya? Apa? KRAO. Untuk katoda oksidasi. Oke, lanjut ya. Untuk anoda tadi dia kan mengalami reaksi oksidasi. Nah, dikarenakan oksidasi tadi kan dari tidak ada muatan menjadi ada muatan. Berarti dia kan menjadi ionnya. Nah, bahasanya di sini adalah larut menjadi ionnya. Nah, di set volta ini kita juga akan mempelajari tentang enol cell. Untuk anoda ini dikarenakan dia mengalami reaksi oksidasi, maka enol oksidasi akan lebih kecil daripada enol yang mengalami reduksi. Selanjutnya kutub listriknya pada anoda ini akan bernilai negatif dan deret volta akan semakin ke kiri dikarenakan dia tadi kan larut menjadi ionnya, maka masanya akan berkurang. Selanjutnya untuk katoda, dia akan mengalami reaksi reduksi, kebalikannya dari anoda tadi, dia akan mengalami reaksi oksidasi. Kalau di reduksi ini, dia akan mengendap menjadi logamnya, dan enolnya itu enol reduksinya akan lebih besar daripada enol yang mengalami reaksi oksidasi. Kutub listrik dari katoda adalah positif. Nah, untuk kutub listrik Ibu juga ada singkatan nih untuk kalian bisa mudah mengingat. Singkatannya adalah KPAN, kepan. Untuk katoda positif, anoda negatif. Bisa diulang anak-anak? Apa singkatannya? KPAN. Untuk katoda positif, anoda negatif. Oke. Untuk katoda ini dia akan mengalami reaksi reduksi, maka deret volta akan semakin ke kanan. Dan karena dia mengendap, maka masanya bertambah. Lalu di sel volta ini kalian juga perlu ingat untuk aliran listrik dari sel volta ini adalah mengalir dari positif ke negatif. Lalu untuk aliran elektron jangan terbalik ya. Kalau aliran elektron dari negatif ke positif. Ibu tanya sekali lagi, kalau aliran listrik bergerak dari mana? Positif ke negatif. Kalau aliran elektron dari negatif ke positif. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ya. Ibu lanjut. Nah, selanjutnya untuk deret volta yang sebelumnya Ibu bahas ke kanan ke kiri tadi. Untuk deret volta ini kalian harus hafal urutannya anak-anak. Nggak boleh terbalik ya. Nah, untuk itu Ibu ada kalimat untuk kalian mempermudah untuk menghafal. Oke. Ulangi kata-kata Ibu ya anak-anak sambil lihat itu. Lihat ke bawah cantik. Lihat ke bawah cantik. Nampak. Mang Ali. Minum zinc cair. Very cerdas. Cowok ningrat. Senang pembantu. Cumi agak hangus. Pahit tahu. Oke, sekali lagi. Lihat ke bawah cantik. Nampak
oksidasi akan semakin berkurang. Maka dengan itu sifat reduktornya juga semakin berkurang dan logam akan semakin kurang reaktif atau semakin sulit untuk melepas elektron. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. Kelihatan nggak anak-anak? Oke, untuk sel volta ini untuk selnya akan seperti itu. Dan sel volta ini yang kita bahas itu logamnya. Ini logam plat Zn dan plat Cu. Dari deret volta tadi, Ibu mau tanya nih, untuk Zn ini dia menjadi anoda atau menjadi katoda? Oke, kalau menjadi anoda berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, kalau untuk Cu dia menjadi katoda, dia mengalami reaksi reduksi. Untuk aliran listrik tadi, untuk kutub listrik, untuk kutub listrik yang positif yang mana nih? Oke, benar. KPAN tadi katoda positif, anoda negatif. Berarti yang menjadi positif yang mana? Oke, yang Cu. Berarti yang menjadi negatif ya? Cu. Yang negatif. Oke. Selanjutnya, tanya lagi untuk aliran elektron bergerak dari sini. Berarti bergerak dari yang di tengah itu kan ada kayak jembatan. Nah, itu disebutnya jembatan garam. Nah, yang dipakai di sini adalah KCl. Nah, KCl ini kalau kita ionkan, dia akan menjadi K++. Nah, untuk kationnya K+ ini dia akan bergerak ke arah Cu yang bernilai positif tadi, dan untuk anionnya Cl- ini dia akan bergerak ke Zn. Ada yang tanyakan anak-anak? Oke, Ibu mau tanya lagi. Untuk potensial sel, kalian masih ingat nggak? Kalau untuk potensial selnya yang ini, yang lebih besar, yang potensial selnya Zn apa yang potensialnya Cu? Yakin? Nah, yang menjadi yang lebih besar adalah dia yang mengalami yang menjadi lebih besar adalah dia Cu, dikarenakan dia yang mengalami reaksi reduksi. Selanjutnya untuk diagram sel volta itu mudah sekali anak-anak nulisnya. Jadi tulisnya ini ditulis yang oksidasinya terlebih dahulu, baru ditulis yang reduksinya. Contoh tadi Zn sama Cu, yang oksidasi yang mana? Zn, berarti ditulis ya, tulisnya gini, Zn garis menjadi Zn2+
Dan yang mengalami reduksi adalah Cu2 plus menjadi Cu. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya Ibu kasih contoh soal ya. Diketahui N0 reduksi dari Mg2 plus sama dengan min 2,37 volt. Lalu N0 reduksi dari Pb2 plus sama dengan min 0,13 volt. Lalu yang ditanyakan adalah reaksi elektroda dan reaksi sel. Yang kedua, berapa N0 selnya? Yang ketiga, diagram sel volta. Oke, untuk menjawabnya kalian tentukan dulu nih, mana yang mengalami reaksi reduksi, mana yang mengalami reaksi oksidasi. Kalau dilihat dari deret sel volta tadi, mana yang mengalami reaksi oksidasi? Lihat ke bawah cantik, nampak Mang Ali. Berarti Mg yang mengalami reaksi oksidasi. Oke, selanjutnya berarti Pb ini mengalami reaksi reduksi. Sekarang kita tulis untuk reaksi elektrodenya. Untuk katoda tadi dia yang bereaksi apa? Oksidasi apa reduksi? Reduksi. Berarti ya dari Pb2 plus 2E jadi Pb. N0-nya dia min 0,13. Kalau untuk anoda dia yang bereaksi apa? Oksidasi. Berarti dari tidak ada muatan Mg menjadi Mg2 plus 2E. Kalau yang N0-nya Mg ini kan dia diketahui N0 reduksinya, maka N0-nya ini akan kita balik dari negatif menjadi positif 2,37 volt. Reaksi selnya kita tulis Pb plus Mg menjadi Pb plus Mg2 plus. Kalau untuk N0 sel langsung kita jumlah aja, berarti 2,37 dikurangi 0,13 berapa? 2,24. Benar? Jadi jawabannya untuk reaksi elektroda yang ini, katoda anoda, reaksi selnya yang ini. Untuk N0 sel dia bernilai positif apa negatif? Positif 2,24 volt. Dikarenakan dia positif, maka dia berlangsung spontan.
Selanjutnya untuk diagram. Diagram tadi yang ditulis pertama yang apa dulu? Oksidasi. Di sini yang oksidasi yang apa? MG. Nanti tulisnya MG menjadi dan oke. Sudah paham anak-anak sudah sejauh ini? Untuk LKPD tadi di situ terdapat soal-soal, coba dilihat. Ada beberapa soal. Sudah dilihat? Cocok. Nah, itu kalian kerjakan selama 5 menit ya anak-anak secara individu. Nanti langsung kita bahas. Ya, Bu. Oke, dikerjakan mulai sekarang. Ada kesulitan? Belum ada. Rafli nyontek. Dikerjakan sendiri ya Rafli. Iya Bu. Ada kesulitan? Belum ada, Bu. Oke. Waktu kalian kurang 1 menit lagi anak-anak. Sudah selesai kerjainnya? Siapa yang sudah, siapa yang belum? Yang belum siapa? Oke. 1 menit lagi ya. Oke, waktu kalian habis anak-anak, ayo langsung kita bahas. Untuk soal yang nomor 1. Belum sabar. Oke. Yang bertindak sebagai elektroda anoda adalah logam. Yang bertindak sebagai elektroda katoda adalah logam. Oke, selanjutnya nomor 3. Logam yang mengalami reaksi oksidasi adalah selanjutnya logam yang mengalami reaksi reduksi adalah Untuk nomor 5, reaksi yang terjadi di anoda bisa ditulis ke depan. Siapa yang mau? Ayo angkat tangan, nanti ibu kasih nilai. Minta berapa deh, ibu langsung kasih nanti. Ayo, ayo siapa? Ayo Arifun coba. Yang nomor 5. Dari jawaban Arifun yang mengalami reaksi anoda nih, berarti yang bereaksi apa yang anoda? Oksidasi. Benar apa salah? Selanjutnya yang di katoda coba Levina.
katoda berarti yang mengalami reaksi reduksi tadi dari yang bermuatan jadi tidak bermuatan. Benar ya anak-anak? Ada jawaban yang beda? Tidak. Selanjutnya reaksi sel. Siapa yang mau maju? Rafli. Oke, boleh Rafli. Nisa, kenapa ketawa-ketawa? Ada yang lucu? Sudah. Ini reaksi selnya yang ditulis Rafli. Setuju nggak? Ada yang beda jawabannya? Oke, benar. Selanjutnya untuk diagram sel. Siapa yang mau maju? Kumpul. Oke, Nawi. Nanti yang maju kalian CP ibu aja ya. Nanti kalian minta nilai berapa? Udah. Oke. Jawabannya Nawi ini diagram selnya tadi yang ditulis yang oksidasi apa yang reduksi terlebih dahulu? Oksidasi. Dari soal yang bereaksi oksidasi ya? Berarti benar ya? Oke. Sejauh ini ada yang tidak paham? Ada yang belum paham? Nisa mungkin belum paham? Paham Bu? Oke. Saya rasa cukup ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Kita bahas tentang sel. Oke, jangan lupa belajar dulu ya anak-anak. Untuk sel volta ini tidak ada PR. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Belum berdoa. Oke, berdoa dulu sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya ditutup dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke. Sekian Ibu akhiri. Jangan lupa belajar dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.